Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iif Nadifatul Amaliyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, unit kerja Sekolah Dasar Negeri Lontar Baru, Serang, Banten, akan menampilkan best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Secara garis besar, tujuannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual picture to picture, siswa mampu menguasai pembelajaran dalam materi lambang bilangan 1 sampai 20 pada siswa kelas 1. Tanggal pelaksanaan sudah tertera. Situasi dari latar belakang ini adalah 1. Rendahnya hasil belajar siswa. 2. Motivasi belajar yang rendah. 3. Kemampuan membaca siswa yang rendah. 4. Siswa tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. 5. Ingin cepat istirahat. 6. Kurikulum baru yang masih meraba-raba. 7. Kondisi guru yang mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Kedua, dengan menerapkan model kontekstual picture to picture, siswa sangat terlihat menyenangkan dalam pembelajaran. Ketiga, model dan metode pembelajaran lebih bervariasi. 4. Media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik siswa dalam pembelajaran. Kelima, proses pembelajaran lebih terstruktur. 6. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 7. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. 8. Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus. 9. Pembelajaran lebih menarik. 10. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 11. Hasil belajar siswa sudah di atas KKM. Adapun yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah 1. Memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran. 2. Saya berdiskusi dengan dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. 3. Melakukan revisi. 4. Mengunggah pembelajaran PPL aksi ke-1 dan ke-2 di LMS. 5. Melaksanakan PPL berdasarkan perangkat pembelajaran. 6. Mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL tersebut. 7. Mengunggah video editing pada LMS. 8. Mengunggah video yang sudah diedit selama 15 menit. 9. Melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Adapun tantangan tersebut diantaranya adalah 1. Kondisi internet yang kurang stabil. 2. Keadaan guru yang belum termotivasi. 3. Kemampuan peserta didik yang heterogen. 4. Kurangnya kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Kemampuan peserta didik yang rendah dalam memahami materi ajar. 6. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok. 7. Kurangnya semangat dan motivasi dari siswa. 8. Kurangnya daya dukung dari orang tua. 9. Tidak adanya kepercayaan diri pada siswa. 10. Guru tidak menggunakan media pembelajaran. 11. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah.
12. Keadaan lingkungan di sekitar sekolah yang tidak menentu. 13. Kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas. 14. Model pembelajaran yang monoton. Adapun yang terlibat pada PPL aksi ke-1 dan ke-2 yaitu 1. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru, kepala sekolah sebagai fasilitator dan katalisator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL siklus ke-1. 4. Rekan sejawat. 5. Admin kelas yang membantu mempersiapkan link setelah selesai PPL aksi ke-1. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan diantaranya: 1. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 2. Mencari lokasi sinyal yang stabil. 4. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. 4. Membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat. 5. Berkaitan dengan media pembelajaran. 6. Berkaitan dengan model pembelajaran guru menggunakan model kontekstual picture to picture. Dengan pembelajaran ini diharapkan meningkatkan keaktifan siswa dalam berkomunikasi, mampu berkolaborasi dan berpikir kritis, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan tantangan bagi siswa. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedua, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Tentu, 1. Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias dalam proses pembelajaran berlangsung. Kedua, siswa lebih bersemangat, termotivasi, dan tidak bosan dalam pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kedua, rekan sejawat sangat positif juga sehingga mereka ingin melaksanakan model pembelajaran yang setelah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu 1. Dukungan kepala sekolah, rekan sejawat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 2. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL ini. 3. Dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL aksi ke-1 dan ke-2. 4. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Ketidakberhasilan dan strategi yang dilakukan yaitu 1. Pengambilan video pada saat pelaksanaan yaitu belum optimal, masih adanya suara dari luar. Kedua, terjadi geseran posisi kamera oleh siswa luar kelas saat pembelajaran. 3. Internet yang tidak stabil ketika pelaksanaan Zoom. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 1. Untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur. 2. Peserta didik lebih tertarik dan fokus. 3. Pembelajaran lebih bervariasi. 4. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 5. Media, alat dan bahan pembelajaran yang lebih inovatif. 6. Peserta didik terlihat lebih menyenangkan. Demikian hasil dari 3.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.